Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku bakal ngasih gambaran tentang soal-soal core value BUMN tahun 2022. Tonton video ini sampai selesai dan cermati secara baik-baik. Langsung aja, nomor 1. Anda diberikan tugas oleh atasan untuk melakukan kunjungan dinas selama sebulan di suatu daerah terpencil, padahal seharusnya pada waktu bersamaan Anda mengikuti acara keluarga. Namun, Anda tetap memilih untuk menyelesaikan pekerjaan. Hal seperti ini merupakan penerapan dari core values BUMN akhlak, yaitu ada kolaboratif, loyal, kompeten, adaptif, atau amanah. Maka jawaban yang benar adalah loyal. Mengapa? Karena berdasarkan core values akhlak BUMN pada surat edaran Menteri BUMN, nilai-nilai utama core values sumber daya manusia BUMN terdiri dari amanah, yaitu memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Yang kedua ada kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Yang ketiga ada harmonis, saling peduli dan menghargai perbedaan. Yang keempat ada loyal, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Yang kelima ada adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Yang terakhir ada kolaboratif, yaitu membangun kerjasama yang sinergis. Jadi, rela berkorban mendahulukan kepentingan pekerjaan bangsa negara dibandingkan dengan kepentingan pribadi atau golongan termasuk implementasi dari core values BUMN loyal. Maka jawaban yang benar adalah B. Selanjutnya, soal nomor 2. Anda diberikan tugas pengadaan barang kantor. Anda kemudian membeli suatu barang di sebuah toko kecil sehingga Anda tidak mendapatkan nota tagihan. Anda bisa saja menaikkan harga barang yang akan dibeli. Namun, Anda tidak melakukannya. Hal seperti ini merupakan penerapan core values BUMN akhlak, yaitu ada adaptif, amanah, bertanggung jawab, bisa diandalkan, atau kolaboratif. Maka jawaban yang benar adalah amanah. Kenapa demikian? Karena melakukan tindakan jujur, memenuhi janji, tidak curang, komitmen merupakan implementasi daripada core values akhlak BUMN, yaitu amanah. Soal nomor 6. Di antara berikut ini yang merupakan ciri dari core values akhlak BUMN kompeten adalah A. Jujur, B. Pembelajaran berkesinambungan, C. Bekerja sama, D. Toleran, E. Optimis. Maka jawaban yang benar adalah pembelajaran berkesinambungan. Karena kompeten ciri-cirinya adalah 1. Kinerja terbaik, 2. Sukses, 3. Keberhasilan, 4. Learning agility, yang terakhir adalah ahli di bidangnya. Soal yang ketiga, Anda diminta oleh atasan untuk menyiapkan sebuah presentasi bertemu dengan sebuah instansi. Anda menyiapkannya dengan sangat baik dan sempurna. Hal seperti ini merupakan penerapan dari core values akhlak BUMN, yaitu A. Bisa diandalkan, B. Kolaborasi, C. Kerjasama, D. Kompeten, E. Amanah. Maka jawaban yang benar adalah kompeten. Mengapa demikian? Karena menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik merupakan penerapan dari core values akhlak BUMN, yaitu kompeten, maka jawaban yang benar adalah D. Selanjutnya, soal nomor 4. Di kantor Anda beredar kabar bahwa salah seorang rekan kerja Anda menggelapkan uang untuk keperluan pribadinya. Dan sudah beberapa hari ini, rekan tersebut tidak masuk bekerja. Hal seperti ini menyimpang dari core values BUMN akhlak, yaitu, maka jawaban yang benar adalah amanah. Mengapa? Karena mengambil uang yang bukan haknya merupakan penyimpangan dari core values BUMN, yaitu amanah. Selanjutnya, soal nomor 5. Suatu hari Anda mengikuti rapat tahunan yang dilaksanakan oleh instansi Anda yang memberikan masukan-masukan terhadap permasalahan yang sedang dihadapi, dan ternyata masukan tersebut diterima dan memang dibutuhkan. Hal seperti ini merupakan penerapan dari core values BUMN akhlak, yaitu
Ada kompeten, amanah, jujur, bekerja keras, harmonis. Maka jawaban yang benar yaitu kompeten. Karena dalam kasus tersebut ketika mencoba memberikan pendapat dan ternyata pendapat tersebut diterima karena sesuai dengan yang dibutuhkan, menandakan bahwa Anda menerapkan core values akhlak BUMN yaitu kompeten. Soal nomor 6. Di antara berikut ini yang merupakan ciri dari core values akhlak BUMN kompeten adalah A. Jujur, B. Pembelajaran berkesinambungan, C. Bekerja sama, D. Toleran, E. Optimis. Maka jawaban yang benar adalah pembelajaran berkesinambungan. Karena kompeten ciri-cirinya adalah 1. Kinerja terbaik, 2. Sukses, 3. Keberhasilan, 4. Learning agility, yang terakhir adalah ahli di bidangnya. Soal nomor 7. Di antara berikut ini yang merupakan ciri dari core values akhlak BUMN harmonis adalah A. Ambisius, B. Toleransi, C. Kerjasama, D. Pintar, E. Optimis. Maka jawaban yang benar yaitu toleransi. Karena harmonis ciri-cirinya 1. Peduli, 2. Perbedaan, 3. Toleransi. Maka jawaban yang benar adalah B. Selanjutnya soal nomor 8. Di antara berikut ini yang merupakan ciri dari core values akhlak BUMN adaptif. Ada A. Ambisius, B. Antusias dalam perubahan, C. Kerjasama, D. Pintar, E. Optimis. Maka jawaban yang benar adalah antusias dalam perubahan. Karena ciri-ciri adaptif itu ada 1. Inovasi, 2. Antusias dalam perubahan, 3. Proaktif. Maka jawaban yang benar adalah B. Selanjutnya yaitu soal nomor 9. Mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mensukseskan target BUMN merupakan penerapan dari core values akhlak BUMN yaitu ambisius, loyal, amanah, kompeten, optimis. Maka jawaban yang benar adalah loyal. Karena loyal definisinya adalah berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Perilakunya diantaranya menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN, dan negara. Yang kedua, rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Yang ketiga, patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika. Soal nomor 10. Sebelumnya di instansi Anda selalu menggunakan Excel untuk menginput data. Namun sekarang ternyata ada sistem baru yang digunakan sehingga Anda harus segera belajar dan menguasainya. Hal seperti ini membutuhkan core values BUMN akhlak. Yaitu jawaban yang benar adalah adaptif. Karena adaptif definisinya terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Contoh perilakunya 1. Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik, 2. Terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi, yang ketiga bertindak proaktif. Nomor 11. Anda ditugaskan oleh atasan Anda untuk menemaninya rapat bersama dengan orang asing. Berhubung di unit Anda hanya Anda yang bisa diandalkan dalam berbicara bahasa Inggris dan mengerti permasalahan yang akan dibahas dalam rapat tersebut, maka hal yang akan Anda lakukan adalah 1. A. Siap menemaninya. B. Mengkonfirmasi kepada panitia inti terlebih dahulu apabila yang diundang hanya pejabat saja, maka saya tidak memiliki wewenang untuk hadir. C. Berkomunikasi terlebih dahulu dengan pimpinan kantor untuk menanyakan kelayakan saya yang ikut serta dan dapat didampingi oleh pejabat dari unit lain. D. Menyetujui hal tersebut sepanjang apa yang menjadi kewajiban saya di kantor sudah selesai. E. Tidak menyetujuinya karena saya menjunjung tinggi integritas bahwa itu bukan bagian dari tugas pokok saya sebagai pegawai. Maka jawaban yang benar adalah A. Siap menemaninya. Karena topik indikator pada soal itu adalah mengenai profesionalisme. Profesionalisme seorang pegawai ditunjukkan dengan mahir dalam menggunakan utilitas, memiliki unsur kesiapan, bertanggung jawab dalam pelayanan, disiplin,
dan memiliki sikap pegawai yaitu keterampilan, sikap, dan pengetahuan ketika ada penugasan yang memang tidak bisa dilaksanakan oleh satu orang. Maka sebagai tim kerja harus bisa mendukung satu sama lain. Soal nomor 12. Papua sedang mengalami kesulitan informasi berhubungan akses informasinya diblokir oleh lembaga yang berwenang. Menanggapi hal ini, maka yang Anda lakukan adalah berpikir positif saja, mungkin sudah dipertimbangkan dengan baik. B. Mendoakan semoga masalah di sana cepat selesai dan semua kembali seperti sedia kala. C. Mendukung upaya lembaga tersebut berhubung dengan mencegah hoaks yang memperparah keadaan. D. Menggiring opini untuk mengadakan demo besar-besaran. E. Sudah langsung membuat jaringan informasi untuk dapat diakses oleh masyarakat Papua sebagai bentuk kreativitas saja. Maka jawaban yang benar adalah A. Berpikir positif mungkin sudah dipertimbangkan dengan baik. Karena topik indikator pada soal ini mengenai orientasi pada orang lain. Anda harus bisa bersikap positif dalam situasi genting. Segala sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah sudah pasti ada pertimbangannya. Seberapa positif Anda berpikir, begitu kadar aura positif dalam diri Anda. Maka jawaban yang paling sesuai dengan skor yang paling tinggi adalah A. 13. Ketika Anda sebagai atasan belum mampu memahami teknologi kekinian yang baru dengan baik, sedangkan bawahan Anda sudah mengetahui dan mahir menggunakannya, maka yang Anda lakukan adalah A. Meminta mengajarinya, B. Berkomunikasi efektif dengannya untuk penggunaan teknologi tersebut, C. Menyuruhnya untuk membuat tutorial penggunaan dan diposting ke sistem informasi kantor agar semua orang dapat mengetahuinya dan bisa belajar dari tutorial tersebut. D. Mengabaikannya karena belum tentu yang digunakan dalam pekerjaan. E. Mencoba mencari informasi jika ada yang tidak dimengerti, sebaiknya bertanya meskipun kepada bawahan. Maka jawaban yang benar adalah B. Berkomunikasi efektif dengannya untuk penggunaan teknologi tersebut. Penjelasan dari jawabannya adalah topik indikator pada soal itu mengenai kemauan belajar berkelanjutan. Komunikasi efektif diperlukan dalam kondisi apapun demi terselenggaranya tujuan suatu organisasi. Teknologi yang harus berkembang kadarkala diperlukan dalam mempermudah pekerjaan. Maka dari itu, komunikasi efektif harus dijalankan kepada siapapun termasuk bawahan. Ketika tim di unit kerja sebelah Anda mengalami kesulitan dalam proses pengambilan keputusan antara dua pilihan yang sama-sama kuat, maka yang Anda lakukan adalah A. Mengusulkan win-win solution, B. Menawarkan diri untuk berdiskusi dengan mereka seraya memberikan bantuan antar unit sebagai bentuk koordinasi atau pertimbangan dari unit lain. C. Memberikan dorongan dan dukungan terhadap pengambilan keputusan tersebut. D. Memberikan gambaran dari kemungkinan terburuk dan terbaik dari tambahan pertimbangan dari unit lain dalam pengambilan keputusan. Yang E. Memberikan mereka saran agar keputusan diambil sesuai dengan wewenang tugas pokok serta fungsi mereka di unit tersebut atau memperkecil ruang lingkup pengambilan keputusan. Maka jawaban yang benar adalah C. Karena topik indikator pada soal itu adalah mengenai integritas diri. Posisi Anda adalah orang di luar kepentingan atau unit sebelah. Belum tentu Anda bisa berfungsi dengan sempurna untuk mengambil kesimpulan yang sedang dicari oleh unit lain. Baiknya yang Anda lakukan adalah memberikan dorongan dan dukungan kepada mereka terkait pengambilan keputusan bahwasanya apapun yang terjadi, unit Anda tetap mendukung mereka. Maka jawaban yang benar adalah C. Sekian video kali ini, semoga diterima dengan baik. Jika kalian suka sama video ini, jangan lupa buat di like dan dibagikan ke teman-teman kamu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.